Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Purwaningsi SEMM dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Kesetaraan Gender dalam Tradisi Masyarakat Jawa. Berbicara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan nampaknya sampai hari ini masih menarik untuk diperbincangkan. Sebab apa yang disebut sebagai gender kini mengalami perubahan dan pergeseran nilai-nilai sosial yang salah satunya diakibatkan oleh pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berpengaruh pula terhadap cara berpikir dan perilaku masyarakat. Dalam hal ini masyarakat Jawa, sebutan Jawa tidak hanya dikonotasikan dengan masyarakat Jawa Barat saja, namun mencangkup Jawa yang seringkali didefinisikan secara geografis. Karena itu, perbedaan sosiokultural termasuk sosiogeografis seringkali membawa pada perubahan istilah dan makna-makna. Meskipun demikian, perspektif agama acap kali memberikan pilihan perspektif baik secara teori maupun praktis. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller sekitar tahun 1968 untuk memisahkan pencirian manusia yang bersifat sosial, budaya dengan pencirian yang bersifat biologis. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum perempuan dan laki-laki. Gender menunjukkan perbedaan jenis kelamin berdasarkan peran dan status dalam kehidupan sosial budaya. Pada zaman dahulu, perempuan terkekang akan kebebasannya dalam mengaktualisasikan dirinya, baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Perempuan terikat oleh nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat tradisional. Budaya Jawa memandang perempuan dengan anggapan bahwa kaum perempuan tidak hanyalah seorang pelayan yang kedudukannya di bawah kaum laki-laki. Bagi masyarakat Jawa, anak perempuan dapat mengedepankan sopan santun. Karena masyarakat Jawa adalah masyarakat dengan adat budaya yang sangat patriarkis, ia harus bisa menjadi peran dan contoh yang baik, serta menuruti perintah dari orang tua maupun dari suami. Diskriminasi gender merupakan menjadi ciri khas hampir di setiap masyarakat, maupun yang menganut sistem patriarki. Patriarki secara harfiah memiliki arti kekuasaan bapak atau patriark. Istilah patriarki ini digunakan secara umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki. Hubungan kuasa laki-laki menguasai perempuan dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. Budaya patriarkis inilah yang kemudian mengakar dan berperan besar untuk menonjolkan perempuan dengan peran gendernya. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender kerap menjadi pada individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Ketidakadilan gender kerap dikategorikan dalam 5 bentuk. Beban ganda, mengerjakan tanggung jawab secara berlebih yang seharusnya dapat dilakukan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Contoh, seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, masak, berbelanja, mengasuh anak, melayani kebutuhan suami, dan sebagainya. Sementara istri juga bekerja di luar rumah, sedangkan suami hanya bekerja saja tanpa mengerjakan tugas rumah tangga yang umumnya dilakukan oleh istri. Tugas-tugas rumah tangga tersebut sebetulnya bisa juga dikerjakan oleh suami. Perempuan tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu karena stereotipe tertentu yang lekat cukup lama pada perempuan. Contoh, perempuan adalah individu lemah, termasuk terlalu perasa, sensitif, cengeng. Karena fungsi reproduksi yang dimiliki perempuan dianggap akan menghambat pekerjaan. Contoh, pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan, gedung, jalan, dan sebagainya. Minim kontribusi perempuan karena perempuan dianggap lemah secara fisik dan biologis.
Fungsi reproduksi perempuan dinilai akan menghambat pekerjaan ketika perempuan haid, hamil, dan menyusui. Kekerasan terjadi karena perempuan atau laki-laki dianggap lemah dan ditundukkan. Terjadi karena adanya narasi tubuh perempuan sebagai objek seksual. Contoh kekerasan fisik, dipukul, ditampar. Kekerasan seksual dipegang bagian tubuh tertentu tanpa persetujuan dari korban. Kekerasan psikologis, ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, hinaan, dan ancaman. Kekerasan ini kita sering melihat di media sosial dan semua beranggapan bahwa ini adalah karena cara berpakaian perempuan tersebut. Pelabelan yang melekat pada jenis kelamin dan berhubungan dengan fungsi dan perannya, yang tidak mengandung kebenaran mutlak. Perempuan tugas pokoknya adalah memasak, mencuci, mengasuh anak, dan tugas rumah tangga lainnya. Perempuan lemah, cengeng, perasa, sensitif. Laki-laki tugas pokoknya adalah bekerja, mencari nafkah. Laki-laki tidak boleh nangis, kuat, tidak perasa, galak, tidak rapi. Diskriminasi, tindakan perbedaan karena jenis kelamin, suku, agama, ras. Perempuan tidak harus berpendidikan tinggi, harus bisa memasak. Laki-laki harus berpendidikan tinggi, harus bekerja di luar rumah. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami realitas sosial tentang kesetaraan gender masyarakat transmigrasi etnis Jawa. Perempuan terikat oleh nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat tradisional. Nilai-nilai budaya Jawa, adanya anggapan bahwa peran perempuan itu terbatas pada maca atau berhias diri, manak, melahirkan, dan masak di dapur. Telah membuat perempuan terhimpit pada posisi yang terbatas dan terkekang, sehingga posisi perempuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak laki-laki. Kaum perempuan di Indonesia masih terbelenggu oleh nilai-nilai budaya yang masih melekat dalam kehidupan, sehingga sulit untuk menemukan jati diri darinya yang tidak berani untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Anggapan bahwa anak perempuan kurang layak untuk mendapatkan hak pendidikan tinggi juga masih kental dalam masyarakat Jawa. Prioritas utama atas hak pendidikan tinggi akan diberikan kepada anak laki-laki, jika dalam satu keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan. Pendidikan tinggi merupakan sesuatu yang bersifat kondisional, tergantung dari kemampuan ekonomi keluarga. Jika terlahir dari keluarga yang mampu secara ekonomi, maka bisa meraih pendidikan yang sama. Jika hal tersebut terjadi di kalangan keluarga yang tidak berkecukupan, akhirnya akan menjadi solusi utama adalah memberikan pendidikan kepada anak laki-laki sebagai pemimpin keluarga kelak. Menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki dan menganggapnya tidak berhak untuk berkecimpung dalam dunia luar maupun suatu bentuk pembatasan terhadap hak laki-laki dan perempuan. Penguasaan terhadap perempuan merupakan simbol kejantanan dan kekuatan seorang laki-laki sebagai tundukan ketergantungan. Kepasrahan perempuan kepada laki-laki adalah gambaran kemuliaan hati seorang perempuan Jawa. Gambaran tersebut meskipun dikatakan sebagai imajinasi, tetapi sering dijadikan falsafah bagi masyarakat Jawa dalam memandang perempuan. Tidak sepatutnya perempuan diperlakukan seperti itu pada dasarnya. Antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam segala aspek, baik dalam hal pendidikan maupun hak karir ataupun pekerjaan. Kesimpulannya, perbedaan gender ada dalam setiap budaya, tapi masing-masing budaya memiliki entitas yang berbeda-beda. Demikian pula pada budaya Jawa yang menjadi sorotan dalam tulisan ini. Perubahan sosial yang terjadi belum sepenuhnya membawa pandangan yang setara terhadap peran gender antara laki-laki dan perempuan. Intinya, pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pendidikan dan karir.
Artikel berikutnya berjudul Tolok Ukur Budaya Santun dan Tata Krama Bahasa Jawa. Bahasa daerah merupakan bahasa yang kerap digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Selain bahasa resmi nasional, bahasa Indonesia lebih dari setengah kuantitas prosentase penduduk di Pulau Jawa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi pendamping bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Jawa tersebut menimbulkan perspektif tersendiri dalam skema masyarakat. Perspektif tingkat penggunaan, unggah-unggah bahasa Jawa digunakan sehari-hari membawa pengaruh tolok ukur budaya, kesantunan dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Semakin sering dan semakin tinggi unggah-unggah bahasa Jawa yang digunakan, maka semakin santun nilai sosial yang diperoleh dari mata perspektif sosial. Banyak hal yang menjadi penyebab persamaan perspektif tersebut, antara lain kebiasaan atau pembiasaan penggunaan unggah-ungguh bahasa Jawa. Sesuai dengan tingkatan usia lawan tutur dan adanya tolak ukur verbal tata krama yang membentuk nilai norma dan nilai sosial bertata krama. Jawa tidak hanya memiliki ritual, namun juga beragam etika khas. Orang Jawa menyebut dengan sopan santun atau tata krama. Selain menjadi pendorong kekuatan masyarakat, tata krama berfungsi menciptakan kelarasan dalam segala hal. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata adalah adat, aturan, norma, ataupun peraturan. Krama adalah sopan santun, tindakan, perbuatan, maupun perilaku. Jadi, tata krama adalah aturan perilaku yang sopan dan santun sesuai dengan lingkungan hidup atau pergaulan manusia setempat. Istilah tata krama terkadang penggunaannya dipertukarkan dengan etiket, karena tata krama dan etiket memiliki lingkup makna yang hampir sama, aturan perilaku dalam kehidupan, tetapi tata krama berlaku berdasarkan waktu dan tempat, sedangkan etiket berlaku secara global atau umum. Unggah-ungguh tidak hanya diwujudkan dengan bahasa, tapi juga dengan gerakan tubuh. Sikap sopan diperlihatkan dengan kehalusan dalam gerakan tubuh. Tindakan tersebut biasanya disebut dengan adab asor atau rendah hati. Tindakan tersebut akan sangat tampak saat seorang melakukan sesuatu untuk orang lain. Biasanya saat menyajikan makanan dengan berlutut, menundukkan kepala, ketika berpapasan dengan orang yang lebih tua, membungkukkan badan, ketika melewati orang yang sedang duduk, mencium tangan kedua orang tua, ketika berjabat tangan, dan lain-lain. Masyarakat dari suku Jawa misalnya terkenal dengan kesopanan tata krama dan kelembutannya. Ini menjadi ciri khas ketika mereka berbaur dengan suku lain dan menjadi sifat dasar yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Meskipun tentu tidak seluruh orang Jawa memiliki sifat-sifat positif tersebut. Contohnya, pemalu, sungkan, tapi suka menyapa. Mungkin kamu pernah bertemu dengan orang Jawa yang hanya senyum-senyum dan mengangguk ketika berpapasan. Pada dasarnya, orang Jawa adalah pemalu dan sungkan apabila mereka berada dalam lingkungan yang benar-benar baru. Pandai menjaga etika dan sopan santun. Orang Jawa itu sopan, baik terhadap orang yang lebih tua ataupun terhadap sesama. Mereka juga pandai menjaga etika ketika berbaur dalam lingkungan masyarakat. Mempertahankan tradisi dan budaya. Banyak sekali tradisi-tradisi yang berawal dari leluhur Jawa yang masih lestari dan dilakukan sampai sekarang. Beberapa tradisi tersebut merupakan simbol-simbol dari suatu peristiwa penting di masa lalu atau bentuk rasa syukur yang dibingkai dalam sebuah acara. Kebiasaan orang Jawa banyak melarang. Pernah dengar ungkapan larangan ora elok? Ungkapan ini adalah bahasa Jawa mengandung pesan atau nilai moral seperti budi pekerti bagi masyarakat Jawa. Ungkapan tersebut memiliki arti dilarang melakukan perbuatan yang melanggar unggah-ungguh kesopanan. Jenis penelitian yang dilakukan, penelitian kualitatif yang bertujuan memahami tata krama masyarakat Jawa setempat. Salah satu tata krama diwujudkan dalam bentuk sapaan.
Saat menyapa terutama orang lain diharuskan menggunakan bahasa krama atau krama alus. Sedangkan bila sapaan itu berasal dari teman yang seusia, biasanya menggunakan bahasa ngoko, bertujuan agar lebih akrab. Sedangkan krama alus digunakan ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua. Bisa juga digunakan kepada orang-orang yang dihormati. Bahasa ngoko dan krama ini memiliki beberapa tingkat. Setiap tingkat memiliki fungsi berbeda. Adanya tingkat bahasa berfungsi mengatur segala bentuk interaksi, baik di lingkungan keluarga, teman-teman, maupun orang yang tidak dikenal. Tingkatan bahasa sesuai unggah-ungguh adanya dua. Ada dua, ngongko dan krama. Ngongko bisa masih dibagi menjadi ngongko lugu dan ngongko adat, sedangkan bahasa krama dibagi menjadi krama lugu dan krama alus. Ngongko lugu digunakan berkomunikasi dengan orang yang berstatus lebih rendah, sejajar, dan bersifat umum. Ngongko adab digunakan berkomunikasi dengan orang yang memiliki hubungan lebih akrab. Sedangkan krama lugu digunakan untuk orang yang baru dikenal. Krama alus digunakan pada orang berkedudukan lebih tinggi atau lebih tua. Berdasarkan hal ini saja, bahwa bahasa digunakan untuk menunjukkan derajat dalam masyarakat. Penggunaan bahasa ngongko, misalnya, aku turu, adik mangan, saya tidur, adik makan. Sedangkan memakan bahasa krama seperti eyang putri enggah wonten ing kursi goyang. Nenek duduk di kursi goyang. Dari sini bisa melihat adanya stratifikasi di antara orang Jawa. Hal ini memudahkan orang Jawa untuk beradaptasi dengan orang yang baru dikenal maupun yang sudah dikenal secara baik, sekaligus melenggangkan bangunan sosial yang ada. Selain bahasa yang bertingkat, orang Jawa juga memiliki ungkapan yang penuh dengan pitutur. Pitutur atau nasihat ini kebanyakan bersifat samar, salah satunya dapat ditemukan dalam ungkapan aja ngomong waton, nangi ngomongan, ngangon waton. Arti dari nasihat tersebut, jangan berbicara secara asal, berbicara dengan landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena tidak setiap kata yang keluar dari mulut bisa diterima secara langsung oleh orang lain. Sedangkan nasihat inilah yang terus menjaga tindak tanduk bagi orang Jawa. Keberadaan tata krama dalam kehidupan Jawa mampu menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Karena prinsip pada dasarnya adalah kerukunan dan saling menghormati. Keberadaan kerukunan bertujuan mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis. Rukun adalah keadaan baik pada sebuah hubungan sosial baik dalam keluarga, tetangga, desa, bangsa, dan negara. Orang Jawa selalu menjaga keselarasan sehingga terciptalah harmonis. Kesimpulannya, artikel ini bertujuan agar pembaca memahami bahwa bahasa daerah, khususnya penggunaan bahasa Jawa, dapat menjadi tolok ukur budaya santun tata krama pada diri sendiri maupun masyarakat. Tolok ukur tersebut merupakan identitas yang dimiliki oleh suatu kelompok kultur tertentu, yakni kultur Jawa. Jika terlihat dari faktor sosial di masyarakat, bahasa sebagai etnis budaya, pemegang peranan penting bagaimana nilai normal dan nilai sosial dalam suatu kultur etnis juga dapat dipengaruhi oleh bahasa. Identitas budaya kultur dalam suatu kultur tertentu harus tetap terjaga di tengah maraknya modernisasi sebagai bidang. Demikian presentasi saya. Bila ada yang salah dalam tutur kata saya, mohon maaf. Presentasi ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.